Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa sampai ke majelis ini dengan selamat dan bisa ketemu Al Ustaz secara langsung dan jamaah MTA yang hadir sini. Kami datang ke sini berempat, Pak Ustaz. Ya. 2 perempuan anak saya dan 1 suami, jadi 4. Ya. Iya, 1 suami, masa 2 Ya. suami ya. Suami saya 1, Pak Ustaz. Lah iya no. Ya. Oh, enggak boleh no punya suami 2. Alhamdulillah kami bisa ke sini. Yang kemarin sempat saya agak kecewa karena cari kereta api itu secara online yang harga yang dari Kulon Progo maksud saya, dari Kulon Progo ke Solo yang harga 80.000 udah habis. Saya suruh nyari di atas harganya yang 140 habis. Coba cari yang paling atas biar berapa. Cari kereta yang Legowo gitu. Kereta apa itu, Legowo atau apa? Logawa atau ya? Oh, Logawa. Oh iya. Legowo. Karena saya enggak pernah naik kereta api, saya ingatnya Legowo gitu. Yeah. Itu 200. Tapi alhamdulillah semuanya itu enggak ada, Ustaz. Akhirnya kami pakai Pramek dan KRL yang dari Kulon Progo sampai Jogja transit cuma 8.000, sampai dari Jogja ke Solo cuma 8.000. Jadi alhamdulillah cuma habis 16.000. Ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, disebutkan namanya Ibu. Oh, ini Ibu saya, nama saya Ibu Roro. Iya. Ya. Lupa karena sudah pernah saya sampaikan dulu. Oke, silakan. Yang ditanyakan apa? Yang saya tanyakan, pernah saya dengar tuh versi dulu, versi lama dan versi baru. Bahwa seorang istri kalau mau kerja cari nafkah harus izin seorang suami. Suaminya bukan seorang suami, suaminya. Dan apabila mengeluarkan uang mau infak atau sedekah apapun itu harus seizin suami. Yang versi baru bahwa uang suami adalah uang istri yang uang istri. Jadi uang saya sebenarnya banyak jadinya. Mana yang benar? Yang kedua, seandainya saya mau berinfak, apakah bisa infak itu saya niatkan untuk keluarga saya gitu Pak Ustaz? Termasuk anak saya kalau mau berinfak, bisakah untuk orang tuanya? Begitu juga suami untuk istri dan anaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Roro dari Lombok. Yang pertama, kita kan tidak tahu rahasia Allah. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan itu kalau tidak sesuai kenyataan atau belum terwujud, jangan dongkol dulu, jangan mangkel dulu, jangan sedih dulu. Karena kita tidak tahu skenario Allah untuk kita hambanya yang beriman ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Coba diingat kembali tuh Quran surat Al-Baqarah 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu
padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya toh? Perang itu sesuatu yang dibenci. Kenapa? Karena dengan perang itu akan ada yang terbunuh, jiwanya, nyawanya hilang. Maka itu sesuatu yang dibenci. Namun bagi orang yang beriman, kalau perintah perang itu dari Allah, dari Rasulnya, jawab sami'na wa ata'na. Sekalipun kita benci keadaan itu, tetapi ingat, di balik kondisi yang kita benci, banyak kebaikan yang telah Allah siapkan. Di balik kondisi yang kita suka karena cocok dengan keinginan kita, namun ternyata banyak keburukan di depan mata. Ayat itu Allah tutup, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, sedang kita tidak tahu apa-apa. Ibu ingin ke sini, pengen naik kereta yang harganya ratusan ribu, ternyata Allah tidak izinkan. Mangkel, dongkol, sedih, mau ngaji ke MTA, ke gedung pusat kok tidak bisa. Sudah sedih ini. Tapi ternyata Allah punya skenario lain. Allah siapkan kereta lain yang juga nyaman dan lebih murah, hanya 16.000 sampai sini. Kalau tadi Legowo tadi 200.000 gitu loh. Ya, kereta lah iya Lodaya kan. Itu 200.000. Ternyata kata Allah, jangan ibu ya, jangan 200.000. Saya siapkan kereta 16.000 yang juga nyaman. 16.000 itu berdua, nyaman. Dan insya Allah sampai ke Solo juga. Sehingga yang 184.000 nanti bisa ibu gunakan untuk infak, bisa ibu gunakan untuk bekal di perjalanan dengan putri ibu misalkan. Ternyata kebaikan yang Allah siapkan seperti itu. Maka kalau kita menginginkan sesuatu Bapak Ibu kok tampak tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan sedih, jangan marah, jangan dongkol, jangan gresulo, jangan grundel. Karena Allah maha mengetahui. Grundeli apa bahasa Indonesianya? Hah? Menggerutu. Menggerutu ya. Ya. Menggerutu. Jangan suudzon pada Allah ya. Allah itu ya'lam. Allah itu maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Sedang kita ini tidak tahu. Kita ini hidup hanya berdasar keinginan saja, pengetahuan kita itu. Aku pengen ngene, aku pengen ngono. Sedangkan Allah maha mengetahui kebutuhan terbaik bagi hambanya yang beriman. Bukan keinginan, tapi Allah itu maha mengetahui kebutuhan bagi hambanya yang beriman. Nah kalau kita ini berdasar hawa nafsu, berarti hanya berdasar keinginan. Tapi Allah melihat kebutuhan kita. Dan Allah akan berikan kebutuhan kita itu, bukan berdasar keinginan kita. Maka tetap husnudzon kepada Allah. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, istri mau kerja apakah harus izin suami? Mau infak harta apakah juga harus izin suami? Nah, tadi ibu ngendika ini versi lama. Versi barunya uang suami ya uang istri, uang istri ya uang istri gitu. Yang benar yang mana? Kita tidak menjawab yang benar ini tidak, tapi kita menjawab
sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau istri mau kerja apakah harus izin suami? Iya. Karena kewajiban bermaisyah itu kewajibannya suami. Istri tidak bekerja, istri tidak berdosa. Kalau suami tidak bekerja hanya gara-gara malas, padahal fisiknya masih prima, kesehatannya masih kuat, akalnya masih sehat, hanya gara-gara malas untuk bekerja, maka suami berdosa karena mengabaikan kewajibannya. Namun demikian, karena istrinya ini insya Allah solehah, tahu kondisi sulit ekonomi suaminya, maka istrinya ingin membantu ekonomi rumah tangga suaminya. Kemudian bekerjalah si istri. Istri mau bekerja ini harus seizin dengan suami dulu, harus mendapatkan ridho dari suaminya. Istri yang baik begitu mendapatkan izin dari suami untuk bekerja, sekalipun penghasilan istri lebih banyak daripada suaminya, seorang istri yang solehah, dia tidak akan memandang rendah suaminya hanya gara-gara punya penghasilan yang lebih banyak. Kalau sampai dia pandang rendah suaminya, lecehkan suaminya, remehkan suaminya, tidak berbakti kepada suaminya, perintah kebenaran suami yang tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah diabaikan karena rumongso wis duwe duit, merasa sudah punya uang sendiri, tidak butuh uang suami, sehingga nyekeker ke suami, menyia-nyiakan suami, tidak berbakti pada suami, berani pada suami, maka istri yang semacam ini tidak akan pernah diizinkan oleh Allah ya, untuk mencium bau harumnya surga. Kenapa? Karena dia mengandalkan kemampuan hartanya sendiri sehingga merendahkan suaminya. Seorang istri yang mengandalkan kemampuan hartanya sendiri karena sudah merasa bisa cari uang, kemudian merasa punya uang lebih dari suaminya, kemudian tidak lagi taat pada suami dalam kebaikan dan kebenaran, istri yang seperti ini menurut sabda Nabi kita tidak akan pernah mencium harumnya surga. Tapi istri yang solehah sekalipun bekerja, begitu mendapat izin dari suami kemudian bekerja, ternyata Allah berikan hasil yang lebih banyak daripada suaminya, istri tetap hormat pada suami, taat pada suami selama dalam kebaikan dan kebenaran. Tidak menceritakan aib suaminya. Wah enak panjenengan bu, suami saya penghasilannya sudah sedikit, untuk makan sehari-hari saja kurang. Kalau saya nggak kerja nggak mungkin cukup. Nah, kalau sampai diceritakan seperti itu, istri semacam ini istri yang durhaka, tidak bisa menjaga aib rumah tangga suaminya. Maka kalau ibu diberi titipan harta lebih banyak daripada suami, bantulah suami dalam ekonomi rumah tangganya. Suami istri itu kewajibannya tolong menolong, bantu membantu, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau suami diberi titipan harta lebih oleh Allah, ya jangan bakhil pada istrinya. Artinya
berikan nafkah kepada anak dan istri dengan cara yang patut, dengan cara ma'ruf. Kalau diberi titipan untuk mampu lebih, kenapa harus bakhil? Beri nafkah anak istri dengan cara yang ma'ruf. Apakah uang suami itu uang istri? Iya, sebagiannya. Karena kewajiban suami memberi nafkah istri. Di balik uang suami ada hak istri sebagai nafkah. Haknya istri, kewajiban suami. Apakah uang istri sendiri? Juga tidak demikian kalau rumah tangga Islami itu. Kalau memang suaminya ekonominya berat, padahal sudah berusaha dengan maksimal, justru Allah titipkan melalui istrinya, istri yang baik, uangnya itu juga akan digunakan menopang ekonomi rumah tangga suaminya untuk makan sehari-hari, memberi nafkah anak-anak, membayar sekolah anak-anak dan lain sebagainya. Karena suami sudah berusaha semaksimalnya, tetapi ternyata kemampuan istri lebih dimampukan oleh Allah, harta dititipi lebih banyak daripada suami. Maka istri yang soleha akan mendukung, mensupport, menguatkan ekonomi rumah tangga suaminya. Itu yang pertama. Kita tidak sepakat uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Tidak. Artinya kalau ditanya apakah uang suami, uang istri, iya sebagiannya. Tapi apakah uang istri hanya uang istri saja? Juga tidak demikian. Istri yang soleha akan membantu ekonomi suaminya yang sudah berusaha dengan maksimal, bukan karena malas-malasan, sehingga saling menguatkan. Terus kemudian apakah infak harus izin suami? Kalau itu uang sudah suami berikan kepada ibu, mau infak, infak saja. Tapi kalau itu belum diberikan kepada ibu, ibu tahu, ibu minta izin pada suami. Tapi kalau sudah diberikan pada ibu, itu menjadi hak ibu. Ibu mau infakkan, yang penting dibelanjakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Suami yang soleh tentu akan sangat bersyukur sekali kepada Allah. Sebagian nafkah yang suami berikan ternyata oleh istrinya diinfakkan fisabilillah. Maka suami yang soleh, yang taat kepada Allah, dia akan bersyukur sekali. Berarti suami ini mendidik dengan pendidikan robbani, mendidik istrinya dengan pendidikan robbani, sehingga istri gemar berinfak dari sebagian nafkah yang suami berikan. Tapi kalau itu masih di tas suami, dompet suami, izin. Toh suaminya juga tidak bakhil. Insya Allah suami yang baik akan mengizinkan untuk itu. Terus kalau mau infak, apakah bisa diniatkan untuk anggota keluarga yang lain? Untuk orang tua misalkan, untuk anak-anak, untuk suami untuk istri dan lain sebagainya. Kalau kita infak, ya sudah, kita infak saja ibu. Tidak perlu kita niatkan untuk fulan atau fulana, fulan atau fulana. Kita infak saja. Bismillah saya infak, mudah-mudahan Allah meridhoi. Terlepas pahalanya nanti Allah berikan kepada siapa, itu urusan Allah. Kita infak saja, karena amal soleh itu untuk diri sendiri. Man amila solihan fali nafsih. Nah, siapa yang beramal soleh untuk dirinya sendiri. Wa alaisa lil insan illa ma
saat seseorang itu tidak akan diberikan hasil kebaikan kecuali atas usahanya sendiri. Kalau ibu mau infak, infak saja. Insya Allah ibu dapat kebaikan, keluarga juga dapat kebaikan. Loh kok dapat kebaikan, wong keluarga saya tidak infak? Suami tahu ibu berinfak, suami mendukung, suami tidak menghalang-halangi. Lah kebaikan yang didapat dari sini. Anak-anak juga mensupport kebaikan infak itu, tidak menghalang-halangi. Bu, daripada diinfakkan lebih baik untuk membelikan saya emas. Mungkin anak wedoke begitu. Nah ini namanya menghalang-halangi. Tapi kalau anak-anaknya tahu ibunya infak, anak-anaknya mendukung dan mendoakan, mudah-mudahan infak itu diterima oleh Allah, maka anak ibu akan mendapat kebaikan dari situ karena mendukung langkah ibu untuk infak sabilillah. Maka kalau mau infak, infak saja. Untuk siapa? Untuk Allah. Nah, artinya infak yang dilakukan hanya karena Allah. Nah, insya Allah Allah Maha mengetahui nanti siapa-siapa yang akan diberikan balasan kebaikan dari infak yang ibu lakukan. Tidak perlu diniatkan saya infak sekian li fulan atau li fulana, tidak perlu. Ya, bismillah, saya infak sabilillah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Infak ini saya lakukan hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Nanti Allah akan turunkan kebaikan demi kebaikan. Jadi kita infak saja. Niatnya karena Allah, bukan untuk mengirim pahala kepada orang lain, tidak untuk ihda'us tsawab, mengirim pahala. Kita tidak sependapat dengan ihda'us tsawab ya. Saya infak tapi pahalanya tolong ya Allah untuk fulan ya. Itu namanya mengirim pahala. Kita tidak sependapat dengan itu. Kalau ada yang sependapat ihda'us tsawab ya monggo saja, tapi kita tidak sepakat dengan itu. Kebaikan orang tua yang berinfak untuk keluarganya saat keluarganya tahu tapi tidak menghalangi, kemudian mendukung terus dan mendoakan, insya Allah itu juga kebaikan untuk anggota keluarga tercinta. Ya, ada lagi?